Halo Tribuner, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali hadir menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Jumat 30 Mei 2025. Selama beberapa menit ke depan, sejumlah informasi terupdate dari Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan ke hadapan Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Perkuat pelayanan publik, BPOM Ambon hadirkan 8 inovasi unggul. Perkuat layanan publik, Balai Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM Ambon canangkan pembangunan zona integritas atau ZI menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK. Pencanangan dilakukan dengan penandatanganan komitmen dan dukungan pembangunan zona integritas dan pelayanan prima BPOM di Ambon yang disaksikan puluhan instansi. Di hadapan tamu undangan, Kepala BPOM Ambon Tamrin pun memperkenalkan 8 inovasi pelayanan, yaitu 1. Pendampingan percepatan sertifikasi dan registrasi produk UMKM atau Pesta Kenari Pro UMKM, 2. Gebrak stunting, 3. Panorama 24, 4. Keberlanjutan program sekolah atau Saparepos, 5. Mobil keliling untuk pelayanan obat dan makanan bersama kadar atau mobil Terosa, 6. On the spot, 7. Program desa pangan aman berlanjut dan replikasi oleh pemerintah daerah atau desa Paman Baronda, 8. Magazine Manise Balai POM Ambon atau Meg Manise. Dijelaskan dalam pelaksanaan dan pengembangan, setiap inovasi memiliki satuan tim kerja yang berbeda untuk mengefektifkan program. Harapannya akan meningkatkan kenyamanan hingga layanan masyarakat. Kita ke informasi lainnya, Tribuners. Makan bergizi gratis di Kota Masohi berhenti operasi, siswa bertanya-tanya. Sudah hampir 3 hari program makan bergizi gratis atau MBG di Kecamatan Kota Masohi berhenti beroperasi. Hal itu menimbulkan tanda tanya bagi para siswa-siswi. Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Masohi, Sri Rosmiati menjelaskan, untuk sekolah yang dia pimpin baru menerima pembagian MBG pasca libur Lebaran Idul Fitri April 2025 lalu. Lanjut dikatakan penghentian makan bergizi gratis ini dirinya tidak diinfokan oleh koordinator MBG Masohi. Malah baru diketahui setelah dilakukan cross-check dengan sekolah lain dan didapat bahwa dari Senin lalu semua sekolah dihentikan. Untuk memastikan kebenaran lagi, dirinya langsung menghubungi koordinator SPPG Kota Masohi dan dikatakan ada masalah teknis operasional. Sri menambahkan program ini sangat membantu rata-rata siswa dari latar belakang keluarga menengah. Mereka sangat antusias karena uang saku terbatas dan dengan hadirnya program ini bisa menambah semangat anak-anak. Sementara itu, Korwil Dinas Pendidikan Kecamatan Kota Masohi, Husni, menerangkan jumlah sekolah di Kecamatan Kota Masohi diantaranya TK 19 sekolah, SD 15 sekolah, dan SMP 7 sekolah. Terpisah, Koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Wilayah Maluku, Imran Rahakbau menyatakan rata-rata operasi MBG lagi dihentikan, bukan hanya di Masohi. Terkait untuk berhenti sementara untuk kegiatan MBG ini, memang awalnya katong di sekolah belum diinformasikan, tapi setelah kita tanya-tanya di sekolah lain, padahal memang mulai hari Senin itu
semua sekolah stop untuk mungkin yang untuk kita yang jatah di ini mereka punya ini. Kemudian memang alasannya untuk operasionalnya sementara dihentikan, itu saja sih jawaban dari sana. Jadi kita juga menunggu informasi selanjutnya apa nanti ada kelanjutan atau seterusnya di stopkan, kita juga nggak tahu. Hanya itu penjelasan dari saya. Sejak setelah liburan Idul Fitri. Oh, setelah pasca Lebaran Idul Fitri baru perdana masuk baru 1 bulan. Iya, kalau yang sebelumnya itu kita nggak dapat. Bahkan kita pernah sampaikan ke Pak Korwil, dan Pak Korwil bilang mohon bersabar, kemungkinan juga nanti masuk gelombang 2, dan alhamdulillah setelah liburan itu langsung jalan. Itu semua kelas terpenuhi ya Bu, dari kelas 1 sampai semua kelas 3. siswa dapat 103 orang. 103. Justru siswa pertanyakan, Ibu ini apakah memang makanannya stop apa gimana? Kita bilang nanti kita coba konfirmasi untuk penyalur, dan alhamdulillah pada hari Senin sore ada informasi untuk seluruh sekolah yang beliau tangani, dan kita sampaikan ke orang tua siswa untuk mulai hari Selasa itu anak-anak dibekali dengan uang saku dan makanan. Lima negeri di Seram Utara berekonsiliasi, harap dampak konflik sosial bisa terselesaikan. Perwakilan 5 negeri terdampak bentrok di Seram Utara berekonsiliasi. Mereka dimediasi oleh anggota DPRD Provinsi Maluku Al-Hidayat Wajo untuk bertemu Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa, Rabu 28 Mei 2025 kemarin. Kelima perwakilan negeri itu antara lain dari Negeri Administrasi Masihulan, Negeri Sawai, Dusun Rumaolat, Negeri Administratif Olong, dan Negeri Huaulu di Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah. Saat diwawancarai di Masohi Kamis 29 Mei 2025, selaku inisiator pertemuan itu, Wajo menerangkan sejumlah harapan disampaikan oleh masing-masing perwakilan negeri kepada gubernur terkait dampak konflik sosial yang mereka alami. Di antaranya permintaan membuka akses jalan ke Sawai atau sebaliknya agar tidak terhalang. Kemudian pembangunan infrastruktur rumah korban konflik dan proses hukum yang transparan. Tentu berangkat dari pertemuan itu, Wakil Rakyat Dapil Maluku Tengah itu berharap bahwa pertemuan ini dapat membawa kemajuan dalam proses rekonsiliasi. Ia mengungkapkan gubernur dan wakil gubernur menyambut baik permintaan tersebut dan berjanji untuk menindaklanjuti secepatnya. Gubernur Hendrik Lewerisa menyatakan bahwa pemerintah akan membangun 69 rumah di Masihulan yang terbakar dan 2 rumah di Olong yang terbakar juga akan dibangun kembali. Wajo turut memberikan pesan-pesan persuasif perdamaian pada masyarakatnya. Menurutnya, konflik tidak ada gunanya karena berdampak negatif terhadap ekonomi dan hubungan persaudaraan. Ia juga menyampaikan kabar gembira bahwa gubernur dan wakil gubernur berjanji untuk turun ke Seram Utara dalam waktu dekat guna membahas rekonsiliasi lebih lanjut. Atas langkah mediasi rekonsiliasi yang telah dilakukan itu, politikus itu menaruh harapan besar bahwa pertemuan ini dapat menjadi langkah awal menuju rekonsiliasi dan penyelesaian konflik yang pernah terjadi di Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah. Kemarin kita sudah bertemu, baik Masihulan, Rumaolat dengan Huaulu itu bertemu dengan Pak Gubernur secara terpisah. Kemudian perwakilan dari Olong, kemudian dari Sawai sudah ketemu juga terpisah. Poin-poin yang disampaikan adalah akses jalan harus dibuka, dan Pak Gubernur sudah setuju. Beliau akan menyampaikan kepada Polda Maluku untuk membuka akses. Mudah-mudahan dalam waktu dekat Pak Gubernur sudah bisa menyampaikan kepada Pak Kapolda agar aksesnya dibuka selama 12 jam dalam 1 hari. Nanti setelah pembangunan 69 rumah
Masiulan dan 2 rumah warga Olong, baru kemudian nanti dibuka permanen 24 jam. Anggarannya itu sistemnya masohi. Jadi pemerintah daerah provinsi menanggulangi berapa, Kabupaten Maluku Tengah berapa, SBT berapa, SBB berapa. Jadi dikeroyok oleh 11 kabupaten kota dan provinsi. Kasus semua cover. Dari Maluku Tengah kita ke Serang bagian timur. Tribuners, tak pernah hadiri rapat, wakil rakyat mengaku kecewa dengan Bupati SBT Fahri Al-Katiri. Bupati Kabupaten Serang bagian timur atau SBT Fahri Husni Al-Katiri kembali tak hadiri rapat paripurna ke-6 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD setempat. Paripurna dalam rangka penyerahan rekomendasi DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati atau LKPJ Bupati tahun 2024 itu kembali diwakili oleh Muhammad Miftah Toharumarei Watimena. Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Kehormatan DPRD SBT Ahmad Fot langsung angkat bicara menyusul ketidakhadiran Fahri selama rapat paripurna digelar. Dirinya mengaku kecewa atas perbuatan Fahri yang kerap tak menghadiri undangan. Ia mengaku penyerahan rekomendasi seharusnya diterima langsung oleh seorang kepala daerah selaku orang nomor 1 pengambil kebijakan di Kabupaten Itawotu Nusa ini. Lanjutnya, meski Bupati tidak dapat menghadiri agenda rapat secara langsung, ia meminta agar tetap berkoordinasi terkait hal itu. Meski begitu, dirinya sangat berterima kasih atas kehadiran Wakil Bupati yang telah menerima rekomendasi pihaknya. Diketahui terhitung sejak dilantik oleh Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025 di Istana Kepresidenan Jakarta, Bupati Fahri baru 1 kali menghadiri rapat paripurna, yakni rapat paripurna penyampaian pidato perdana dan serah terima jabatan Bupati pada Senin 17 Maret 2025 lalu. Yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dan 2, hasil pelaksanaan tugas pembangunan pasal 59 ayat 1 para DPRD yang dilakukan 1 kali dalam 1 tahun paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran. Merujuk pertanggungjawaban Bupati tahun 2024, dengan ini kami sampaikan rekomendasi berupa catatan strategi sebagai berikut. Bagian ke-1, catatan umum. Hadirin disilakan duduk. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Pertanyakan honor perangkat masjid di Kecamatan Tutuk Tolu datangi kantor Bupati SBT. Belasan perangkat masjid atau kesisi masjid di Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Serang bagian Timur atau SBT, datangi kantor Bupati Rabu 28 Mei 2025 untuk mempertanyakan honor mereka. Pantauan tribunabon.com di lokasi, belasan perangkat masjid yang hadir ada dari Desa Walantenga, Mela, Danama, Waklean, Tarui, Loku, Kilimoy, Kilibat, Sesar, Waras-Waras, Meteul, Ga, dan Bati. Mereka hadir sejak pukul 11.00 waktu Indonesia Timur, namun hingga pukul 14.30 belum juga ditemui oleh pejabat di kantor Bupati SBT. Koordinator perangkat masjid Kecamatan Tutuk Tolu, Muhammad Bahar Mahubesi, 68 tahun mengaku belum menemui pejabat bersangkutan untuk menanyakan keluhan mereka.
Lebih lanjut dijelaskan perihal tunggakan insentif pihaknya sebanyak 6 bulan di tahun 2025 belum terbayarkan. Sedangkan untuk mengalami pemotongan sebesar Rp100.000 dari total bayaran Rp300.000 setiap bulannya. Ia mengaku sesuai keterangan dari pihak terkait, honor ke sisi masjid untuk tahun 2025 hanya dibayar 10 bulan, minus 2 bulan dan pemotongan setiap bulannya. Diketahui pembayaran insentif kasisi masjid di Kabupaten SBT dilakukan setiap 5 bulan sekali, setiap bulannya sebesar Rp300.000. Untuk kepengurusan yang selama ini dibayarkan 2024 itu hanya dibayar 6 bulan, tinggal 6 bulan belum dibayar. Bayarkan 3 bulan, 6 bulan saja dibayar. Yang kemudian lagi yang 2025 dibayar hanya 5 bulan 1 juta, tapi turun 100. Jadi setiap bulan untuk 2025 dipotong 100. Dipotong 100 lagi. Padahal sebenarnya 300. Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.